Sahabat imani, inilah salah satu kunci agar kita mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita mendapatkan musibah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa seluruhnya sudah Allah atur, dan apa yang Allah rencanakan untuk kita itulah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imani, semoga kita semua pada hari ini dan hari-hari selanjutnya bisa terus mengisi hari-hari kita dengan ibadah terbaik kita. Sahabat imani, dalam hidup ini adalah satu hal yang lumrah ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah. Karena hidup di dunia ini adalah tempat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat imani, ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuh, inna safinata inna riha tajri min haitsu la tashtahi sufun. Bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang itu akan diperolehnya. Bahkan angin saja pun itu tidak selalu bertiup ke arah kapal ingin berlayar. Sahabat imani, permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi oleh seseorang itu memang mungkin saja membuat seseorang itu menjadi gelisah, menjadi takut, khawatir, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa memang ujian itu akan diberikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156. Kata Allah, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu ataupun sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat imani, inilah salah satu kunci agar kita mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita mendapatkan musibah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa seluruhnya sudah Allah atur, dan apa yang Allah rencanakan untuk kita itulah yang terbaik. Kemudian sahabat imani, ada beberapa hal yang bisa mendatangkan ketenangan hati kita. Yang pertama adalah al-amal saleh. Bahwa orang yang melakukan amal saleh itu akan merasakan ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, perbuatan yang baik, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan, kami akan berikan dia, kata Allah, kehidupan yang baik. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, maka kita harus muwadhabah, menjaga kedisiplinan kita untuk melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, sahabat imani, adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu, hati menjadi tenang. Ketika kita ada masalah, masalah rizki, masalah kesulitan untuk mendapatkan penghasilan misalnya, maka ketika kita mengingat Allah, ingatlah bahwa Allah itulah yang Ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Maka kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita kesulitan rezeki. Ketika kita kesulitan dalam menghadapi kehidupan yang lain, kita juga yakin bahwa Allah lah yang maha memberikan jalan keluar. Maka ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan ketenangan. Kemudian, sahabat imani, yang ketiga, agar kita mendapatkan ketenangan hati kita, kuncinya adalah ar-ridha bi qada'illah wa qadarihi. Kita senantiasa ridha, menerima dengan takdir Allah,
dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, "Inna man mala'a qalbahu minar ridha bil qadar mala'a Allah sadrahu ghinan wa amnan wa qana'ah." Sesungguhnya orang yang memenuhi hatinya dengan ridha dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan kecukupan, rasa aman dan ketenangan. Kemudian yang berikutnya, yang ini juga tidak kalah penting adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah Allah, taat, dekat dengan Allah, kita pun akan mendapatkan ketenangan. Hati kita akan tenang ketika berada dengan orang-orang yang soleh itu. Itu hadirin sahabat imani yang saya hormati, semoga beberapa hal yang tadi saya sampaikan ini yang merupakan kunci ketenangan hati dapat kita amalkan, ya kita hayati, sehingga kita senantiasa mendapatkan ketenangan hati dalam hidup ini apapun ujian Allah yang diberikan pada kita. Demikian sahabat imani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.